Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Pengorbanan untuk orang yang dicintai. Pagi datang. Sayang, apa password apartemennya? Kamu tidak ingin memberitahuku? Tanya dia. Dia mengantarkan Arden hingga sampai ke pintu. Kekasihnya ini akan pergi bekerja. Janji padaku, kamu tidak akan kabur, apapun yang terjadi. Tuntut Arden. Dia menghentikan langkah saat berada di ruang tamu, membuat dia pun ikut menghentikan langkahnya. Mereka berdiri saling berhadapan. Arden melihat dia yang mengangguk kecil. Iya, aku janji tidak akan kabur-kabur lagi. Passwordnya tanggal kita menjadi kekasih kemarin. Pendengar itu, dia seperti tidak percaya. Namun saat melihat Arden yang tersenyum kecil, membuatnya mencebik. Password yang membuat dia penasaran, ternyata adalah tanggal yang tidak asing baginya. Aku pergi, pamit Arden. Dia menghambur memeluk Arden dan berjinjit mencium prianya. Ciuman singkat sebagai tanda pisah. Dia terus memperhatikan Arden yang pergi menjauh dari unit apartemen mereka. Hari ini dia berencana untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dia kembali masuk ke dalam apartemen sembari bersenandung. Namun langkahnya terhenti saat merasakan ponsel yang dia pegang bergetar. Ada panggilan masuk dari nomor baru. Dia sedikit ragu untuk menjawab. Namun akhirnya dia jawab juga panggilan itu. Halo, jawab dia. Hari ini temui aku. Aku akan mengirimkan alamatnya. Jawab Silvana dengan suaranya yang terdengar dingin. Dan dia yang sudah begitu menghafal suara itu pun langsung tahu jika ini adalah panggilan dari mamanya Arden. Seketika jantung dia bergemuruh, mendadak takut menyerang hatinya. Bahkan belum sempat dia kembali menjawab, panggilan itu sudah diputus oleh Silvana. Dan tak lama setelah panggilan itu mati, ada sebuah pesan masuk di ponsel dia. Pesan dari Silvana, berupa alamat di mana pertemuannya nanti. Astaga, aku harus bagaimana? Gumam dia dengan gugup. Dia mulai mondar-mandir tidak jelas. Jujur saja, dia sangat takut untuk bertemu dengan Silvana. Jika hanya berdua seperti ini. Dalam bayangannya, Silvana akan memaki, bahkan mungkin menyiramnya menggunakan air. Apa aku harus mengatakannya pada Arden? Tanya dia lagi. Dia terus bertanya sendiri, meski tidak ada yang menjawab. Meski semakin membuatnya bingung. Tapi ingat jika hari ini Arden akan menemui kliennya, membuat dia mengurungkan niat. Dia tidak ingin mengganggu prianya. Tidak, aku tidak boleh memberitahu Arden. Lebih baik aku segera pergi. Jangan sampai Nyonya Silvana memanggilku. Karena gugup, dia kembali memanggil Silvana dengan sebutan Nyonya lagi. Dia bahkan langsung berlari ke kamarnya dan mulai berganti baju. Menutup lehernya menggunakan foundation agar bekas kecupan Arden tidak terlalu terlihat. Dengan langkah cepat, dia keluar dari apartemen dan memanggil taksi. 15 menit kemudian dia sampai di sebuah kafe, tempat yang ditunjuk Silvana sebagai tempat pertemuan mereka. Jantung dia seperti mau berhenti saat dilihatnya Silvana sudah ada di dalam kafe itu. Ternyata Silvana sudah datang lebih dulu, padahal niatnya dia datang lebih awal. Dia semakin takut, seolah kesan pertama yang dia berikan selalu buruk di mata Silvana. Pagi Nyonya, maaf saya terlambat, ucap dia saat dia sudah berdiri di hadapan Silvana. Silvana yang menatapnya dengan tatapan menilai, tatapan yang sungguh membuat dia merasa tidak nyaman. Baguslah kalau kamu masih sadar diri dengan posisimu. Jawab Silvana, dia memang harus memanggilnya Nyonya, bukan tante seperti semalam.
Duduklah, ada yang ingin aku katakan. Dan mendengar suara dingin itu makin membuat dia gugup dan takut. Kamu tahu kan, sampai detik ini aku masih belum bisa menerima kamu sebagai calon istrinya Arden. Ucap Silvana, memulai pembicaraannya dengan Dea. Dilihatnya Dea yang mengangguk kecil. Wanita itu terus menurunkan pandangannya. Tidak berani bersitatap dengan Silvana. Tapi Arden selalu bersikukuh untuk menjadikan kamu sebagai istri. Dan aku tidak bisa terus berdebat dengan dia. Jadi sudah aku putuskan untuk merestui kalian. Tapi ada syaratnya. Silvana mengambil jeda, membuat Dea langsung mengangkat wajah dan memberanikan diri untuk menatap Silvana. Dia tahu di antara hubungannya dengan Arden tidak akan mudah. Dia tahu akan ada banyak pula yang dikorbankan untuk mereka bisa bersama. Dan dia sudah siap dengan itu, asal Arden selalu setia dengannya. Dia akan mampu. Pantaskan dirimu untuk menjadi bagian dari keluarga Harwell. Mendengarkan itu, dia melebarkan matanya, terkejut dan bingung sekaligus. Dia terus mendengar Silvana yang bicara banyak hal. Tentang Silvana yang akan membuat Dea pantas untuk bersanding dengan Arden. Mulai dari pengetahuan Dea, sikapnya, dan juga gaya berpakaian Dea. Silvana akan mengatur itu semua hingga setara dengan keluarga besar Harwell. Aku hanya tidak ingin Arden diolok oleh orang lain jika menikahi wanita yang tidak jelas sepertimu. Karena itulah aku akan merubahmu jadi sempurna. Terang Silvana sungguh-sungguh. Dia pun sudah tidak punya pilihan lain. Karena itulah dia memutuskan untuk mengubah Dea sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Pertama, sembunyikan identitasmu. Katakan saja jika kamu adalah anak dari panti asuhan. Jadi orang-orang tidak akan bertanya tentang keluargamu. Terang Silvana. Dia sangat yakin keluarga Dea pasti hanya akan membuat malu keluarga Harwell. Dan mendengar itu Dea meremat kedua tangannya di bawah meja. Menahan diri agar tidak sampai menumpahkan air mata. Kedua orang tuanya masih hidup, lengkap, tinggal di kampung. Dea sangat menyayangi mereka. Bahkan keputusan Dea dulu untuk menjadi simpanan Arden tak lepas dari kedua orang tua dan saudaranya yang lain. Ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka semua. Karena itulah Dea menerima tawaran Arden saat itu. Tapi kini Silvana malah memintanya untuk tidak menganggap keluarganya sendiri. Tidak ada. Hati dia sakit, dadanya sesak sekali. Makin terasa sesak ketika dia tidak punya keberanian untuk membela harga diri keluarganya. Dia hanya diam, memendam sakit hati ini sendiri. Dia bahkan kembali menunduk, menghindari tatapan Silvana. Jika ingin menikah dengan Arden, maka turuti semua perintahku. Ini juga demi kebaikanmu dan Arden. Kamu tidak mau kan Arden dicemooh hanya karena menikahi wanita miskin, mantan simpanan. Astaga, hanya membayangkannya saja sudah membuat aku malu. Jika kamu setuju dengan syaratku ini, segera atur pernikahan kalian. Tidak perlu pernikahan mewah, cukup daftarkan saja pernikahan kalian. Dan satu lagi, jangan terlalu lama berpikir. Menikah atau tidak, putuskan segera. Jangan menggantung anakku di hubungan yang tidak jelas. Besok aku tunggu jawabanmu. Aku tidak mengatakan ini pada Arden karena aku tahu. Dia pasti mengikuti semua keinginanmu. Iya kan? Setelah mengatakan semua yang ingin dia katakan, Silvana pergi lebih dulu dari kafe itu, meninggalkan Dea sendiri. Dan setelah Silvana pergi, Dea langsung menjatuhkan air matanya. Air bening itu jatuh dengan deras, bahkan seolah tidak bisa berhenti. Kini Dea berada di ambang kebingungan antara melanjutkan hubungannya dengan Arden atau tidak.
Cukup lama dia bertahan di kafe itu, hanya duduk dan menangis. Coba menenangkan dirinya sendiri, coba berpikir dalam keadaan yang lebih tenang. Tentang cintanya pada Arden memang tidak main-main. Dia sangat mencintai Arden. Pria yang selama 2 tahun ini selalu menghabiskan waktu dengannya. Tapi mengingat pertemuannya dengan Silvana tadi, dia tahu itu adalah sebuah penolakan, namun dibalut dengan bahasa restu. Memaksakan kehendak pun akan semakin membuatnya menderita. Lagi-lagi air mata dia jatuh. Namun kini dia dengan segera menghapusnya, menarik dan membuang nafasnya agar tenang. Sebuah keputusan akhirnya dia ambil. Dia akan mengakhiri hubungannya dengan Arden. Kali ini dia tidak lagi bisa menggadaikan keluarganya. Cukup dia yang terhina, tapi jangan ayah dan ibunya. Jangan semua keluarganya. Dia menyentuh dadanya yang terasa begitu sesak. Aku tidak menyangka jika rasanya akan sesakit ini. Gumam Dea. Setelah dari kafe itu, Dea benar-benar pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli beberapa kebutuhan dapur. Malam ini dia akan masak spesial, memasak semua makanan kesukaan Arden. Ini adalah kesempatan terakhirnya menghabiskan waktu bersama dengan Arden. Karena itulah dia akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, menciptakan kenangan seindah mungkin. Hampir jam 12 siang, Dea sampai di apartemen. Dia menyibukkan diri agar melupakan pertemuannya dengan Silvana tadi. Bahkan Dea juga membereskan apartemen sendiri, tidak menggunakan jasa kebersihan dari apartemen. Seharian terus berkutat, namun tetap saja tidak bisa menghapus kesedihannya. Hingga saat sore tiba dan Arden pulang, senyuman dia tetap saja terlihat aneh di mata Arden. Apa ada sesuatu yang terjadi? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran wanitaku. Ucap Arden. Dia memeluk tubuh Dea. Mereka berdua kini berada di ruang tengah. Kamu mengganti pengharum ruangannya. Ini lebih segar. Ucap Arden lagi. Dia menghirup udara di sini dan membuatnya merasa tenang. Keadaan yang nyaman bersama dengan orang dicintai. Sempurna sekali. Dea mengangguk kecil, menatap lekat wajah Arden. Arden adalah pria yang sangat tampan. Pria paling sempurna yang pernah dia tahu. Dia dan Arden memang jauh berbeda. Arden memang terlalu sempurna untuk dia miliki. Kenapa menatapku seperti itu? Baru sadar kalau aku tampan. Dia mendengus. Dia memukul pelan dada Arden. Cepat mandi sana, kamu bau keringat. Dia mencium ketiak Arden, aroma yang membuatnya tidak terganggu, malah merasa suka. Aneh memang. Aku tadi mendatangi para lansia yang menjadi nasabah kita. Jadi bau keringat ya? Iya, bau asem. Tapi suka kan? Ih, dia memukul dada Arden, sementara Arden semakin memeluk erat pinggang wanitanya. Arden juga mencium bibir dia lembut. Berikan aku sore ini, pinta Arden dengan manja dan dia langsung menganggukkan kepala. Saat makan malam tiba, dia meminta Arden untuk pergi lebih dulu ke meja makan. Sementara dia akan menyusul. Dia mengatakan jika dia memiliki sebuah hadiah untuk Arden. Karena itulah pria tampan itu menurut. Arden duduk dan menunggu dia datang. Hingga 5 menit kemudian, terdengar olehnya langkah kaki yang mendekat. Arden menoleh dan melihat dia yang menghampiri. Seketika Arden terpanah melihat dia yang menggunakan berwarna merah marun itu. Bersambung.